Selamat pagi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Selamat kita bertemu kembali dalam mata pelajaran agama Kristen, khususnya anak-anak yang di kelas 8. Pagi hari ini kita akan mempelajari yaitu menjaga dan melestarikan alam. Yang Bapak ambil dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayatnya yang ke-15. Adapun langkah-langkah pelajaran agama Kristen sebagai berikut. Awali pelajaran ini dengan berdoa, kemudian pembacaan Alkitab Amsal pasal 11. Setelah itu, simak kembali materi yang akan Bapak berikan kepada anak-anak semuanya. Kemudian, buatlah tugas yang Bapak berikan. Akhiri pelajaran ini dengan berdoa. Baiklah anak-anak, kita akan masuki arti pengertian dalam penciptaan. Kata penciptaan berasal dari kata kerja cipta yang merupakan pemahaman kepercayaan tentang Allah sebagai pencipta alam semesta yang kompleks dan juga tertata rapi, termasuk juga sebagai penjaga kelangsungan dunia ciptaan sampai sekarang yang menopang dengan firman-Nya. Jadi penciptaan ini adalah ciptaan karya Tuhan yang sedang kita nikmati sekarang ini di dunia, ya. Dan sejak dunia diciptakan, Allah telah memberi tugas kepada manusia untuk menjaga alam ciptaan yang lain sebagai bentuk dari tanggung jawab manusia untuk menjaga dan melestarikan ciptaan Tuhan. Kitab suci menegaskan fakta bahwa Allah telah memberi bumi ini kepada umat manusia. Anak-anak bisa membaca kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Bumi ini harus kita kelola, tetapi pengelolaannya harus dilakukan dengan penuh kasih sayang. Maksud tujuan Allah bagi bumi benar-benar menakjubkan. Allah ingin agar bumi dipenuhi dengan orang-orang yang berbahagia dan sehat. Apa kira-kira tujuan alam semesta ini diciptakan? Ada beberapa asumsi antara lain yaitu untuk difungsikan semaksimal mungkin dalam kehidupan, untuk dikelola, dibudidayakan, dan dimanfaatkan dalam kehidupan, sebagai fasilitas semata bagi manusia untuk mengenal dan lebih mendekatkan diri kepada Allah sebagai pencipta. Adapun buah-buah kepedulian pada alam lingkungan antara lain, terciptanya situasi lingkungan yang seimbang, terciptanya situasi keadilan terhadap alam, terciptanya situasi kebaikan alam, terciptanya situasi keindahan alam, terciptanya kondisi sakralitas alam. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus menjaga alam lingkungan sekitar. Karena alam berasal dari Tuhan juga. Dan apa yang kita lakukan kepada alam merupakan wujud syukur kepada Tuhan. Karena sudah diciptakan. Banyak bagian di dalam Alkitab Mazmur juga menyaksikan bahwa alam semesta memberikan bukti tentang keberadaan Allah. Mazmur 19 ayat 1-5 misalnya mengatakan bahwa suara Allah dapat didengar melalui seluruh ciptaannya. Siang dan malam, kata pemazmur, kemuliaan Allah diberikan melalui langit dan cakrawala. Berita mereka tersedia bagi semua yang mau mendengar karena suara mereka terpancar ke seluruh dunia dan akan didengar sampai ke ujung bumi. Banyak bagian di dalam kitab Mazmur juga menyaksikan bahwa alam semesta memberikan bukti tentang keberadaan Allah. Manusia di dalam Mazmur 19 ayat 1-5 misalnya mengatakan bahwa suara Allah juga dapat didengar melalui suara seluruh ciptaannya. Apa akibat dari rusaknya lingkungan anak-anak? Yaitu tanah longsor. Ya, biasanya
hutan kalau sudah mulai ditebang pohonnya, gundul, akhirnya terjadilah tanah longsor. Perubahan struktur tanah ya, yang dulu merupakan tanah padat, sekarang karena sudah banyak di pohon yang ditebang, akhirnya tanah ini tidak menjadi subur. Lalu pencemaran akan lingkungan. Kemudian terjadinya banjir. Krisis air bersih ya. Sekarang ini kalau kita lihat dan perhatikan, banyak air bersih yang sudah tidak jernih lagi. Karena apa? Karena sumber mata airnya sudah dikotori. Sudah dirusak oleh tangan-tangan manusia yang tidak mau menjaga kelestarian lingkungan. Jatuhnya korban baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Inilah dampaknya kalau kita merusak segala lingkungan. Manusia banyak mengalami sakit dengan lingkungan yang ada. Terlebih lagi saat-saat ini musim hujan. Mari anak-anak, Bapak mengajak menjaga tetap lingkungan di sekitar rumahmu. Hewan, banyak sekarang hewan-hewan sudah turun gunung. Karena apa? Persediaan makanan mereka sudah habis. Persediaan makanan mereka sudah tidak ada karena ulah manusia merusak hutan. Tumbuhan, sudah tidak lagi kita lihat tumbuh-tumbuhan yang indah. Banyak yang indah tapi itu sudah cuma karya tangan manusia. Pencemaran udara, kalau kita tinggal di kota pasti udaranya akan tidak menjadi baik. Anak-anak, mari Bapak mengajak kepada kita semua. Pelajaran hari ini mengajarkan kita harus tetap mau melestarikan dan menjaga lingkungan kita. Sebagaimana Allah telah memberikan semuanya kepada kita untuk kita nikmati dan harus juga kita jaga akan semua karya ciptaan Allah. Bukan kita merusaknya tetapi melestarikannya. Biarlah di tengah-tengah COVID-19 ini aktivitas lingkungan kita tetap terus berjalan. Bapak mengharapkan dengan materi pelajaran hari ini anak-anak dapat memahami dan mengerti betapa alam ciptaan Allah itu sungguh indah. Kita yang ada di dunia ini, mari kita mau menjaga. Jangan merusak. Bahkan juga terlebih jangan kita menyia-nyiakan akan karya Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Tetap semangat, tetaplah tersenyum, sukacitamu tetap melimpah di dalam Tuhan. Kiranya dengan pelajaran hari ini anak-anak diberkati dan tetap semangat ya anak-anakku. Tetap terus menikmati berkat-berkat Tuhan, menjaga lingkungan yang ada. Dan Bapak mengharapkan di tengah COVID-19 ini juga tetap menjaga kesehatanmu. Tuhan Yesus memberkati.